Kalau kawan-kawan di bawah harus bawah sekarang menggelorakan MLB, sepertinya hal ini penting untuk dilakukan. Kita butuh pemimpin ini yang betul-betul membela kiai-kiai pribumi, bukan membela seorang orang yang ingin menyingkirkan kiai-kiai pribumi dari tanah dan negerinya sendiri. Kalau Gus Yahya tidak tunduk dan patuh kepada organisasi, keputusan muktamar dan peraturan ARD, maka selamat datang pemimpin baru di Nahdlatul Ulama. Setuju? Kemelut di tubuh PBNU kian meluas. Pada Jumat siang, massa yang menamakan diri Aliansi Santri Gus Dur menggeruduk kantor PBNU Jakarta Pusat dan mendesak Ketua Umum PBNU segera mundur dari jabatannya. Ketika melanggar muktamar, siapapun ketua umum yang mengawal menakoda ini harus mundur. Yahya yang kepingin jadi apa yang bisa pimpin NU cuma Yahya. Nah, itu saya juga bisa itu. Jadi wali kota aja bisa kok. Tapi dia sekarang hanya jadi kongkonannya Yahya toh. Jadi Yahya itu memang cari kerjaan. Cari kerja. Dia ada sifatnya yang berbeda 180 derajat dengan saya. Saya tidak suka kerjaan. Sekarang kehormatan Nahdlatul Ulama sedang dipertaruhkan oleh kepemimpinan Anda. Jadi jangan salahkan apabila sekarang sudah riak ada suara-suara yang ingin mengadakan MLB, karena warga Nahdlatul Ulama sudah tercerahkan, mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Walaupun jelas Anda tidak mungkin mau turun sendiri, karena mungkin Anda masih betah duduk dalam kepemimpinan sekarang di PBNU. Ada yang mau geruduk PBNU katanya. Piro jumlahnya wakmu habis geruduk PBNU. Lah saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini membelani habaib. Harusnya dia memberikan keteladanan, tanpa harus dipecat, harus mundur. Kalau harusnya Gus Yahya kembali kepada keumatan, keagamaan, sosial. Aksi ini merupakan imbas dari polemik yang terjadi di tubuh PBNU hingga meluas ke sejumlah daerah. Selain mendesak Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf untuk mundur, massa juga meminta Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga untuk ikut mundur. Massa turut menuntut segera digelar muktamar luar biasa. Dan tapi satu yang harus terus diingat, bahwa ulama-ulama yang saya maksud kiai-kiai adalah mereka yang alladzina yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Mereka adalah orang-orang yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Di PBNU sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Romo-romo kiai kita di PBNU sepertinya seperti orang-orang yang sudah kehilangan kewarasan dalam akalnya. Kalau sudah begitu bagaimana tanggapannya dengan secara pribadi? Ya tidak apa-apa, biasa aja. Enggak, kalau bagi saya itu adalah strategi PBNU untuk mencapai tujuan strategis organisasi saja. Saya husnudon. Nah kalau husnudon bab ini boleh. Tapi husnudon bab nasab yang sudah jelas putus itu tidak boleh. Dosa durhaka hukumnya. Kini muncul wacana MLB atau muktamar luar biasa untuk melengsarkan Yahya Khalil Stakuf dari kursi Ketua Umum PBNU. Yahya dan sejumlah pengurus teras dinilai gagal membawa PBNU yang sejatinya menjadi wadah keagamaan seluruh Nahdliyin. Alih-alih mencerahkan umat, Gus Yahya kerap melakukan manuver yang membuat gaduh. Kita tahu bahwa Gus Yahya ini tidak melakukan keadilan dalam konteks kader Nahdlatul Ulama ke Israel dipecat, sementara dia sendiri tidak dipecat. Ngurusin nyamuk saja kita harus datangkan meriam, bukan tidak perlu. Ya, karena ini juga soal wibawa dari Jamiyah juga. Omongan tentang MLBNU ini kan bukan dari kemarin, tapi sudah agak lama. Pasca kami menyuarakan ke PBNU, nampaknya terus menggelinding aspirasi dari warga Nahdlatul Ulama. Dan kami merasa bangga dan bersyukur ternyata dirasakan oleh seluruh kebatinan ini oleh para kiai, para ulama, dan juga para cicit daripada pendiri Nahdlatul Ulama. Ini bukan perkumpulan yang sifatnya sekedar ecek-ecek dan atau kiai-kiai pengangguran. Bagi saya, statement Gus Yahya yang mengatakan seperti itu sangat melukai. Jadi jangan pernah melemparkan kalimat sekarang takut kualat dan syafaat. Justru bagi kami adalah sebetulnya harus takut kualat dan tidak mendapat syafaat. Sudah tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Yang penting jangan sampai nantang kualat. Bahwa kalimat Nahdlatul Ulama adalah kebangkitannya para ulama-ulama pribumi, ulama-ulama putra-putra terbaik di bumi Nusantara. Tapi pada saat ini kita bisa menyaksikan betapa getirnya sebagian daripada romo-romo kiai kita di PBNU justru dengan membabi buta mereka tetap membela kesesatan
dari kelompok Balawi ini. PBNU dianggap belani habaib, menjadi jongosnya habaib, menjadi budaknya, menjadi Ba'alawi. Kita tidak bela Ba'alawi. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya? Kok klannya atau organisasinya ini yang digarap? Berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. PBNU tidak salah, mungkin ada sebuah tujuan organisasi strategis apabila saya tidak ada dalam kepengurusan LPM untuk saat ini. Makna dari sam'an wa ta'atan ini seolah-olah kita memaksa kepada pengurus, memaksa kepada kader. Ini bukan soal memaksa atau tidak memaksa, ini soal semua sudah terlanjur berbaiat. Salahnya sendiri mau baiat. Sudah seharusnya bahwa para pemimpin di PBNU ini mengedepankan keilmuan, keilmiahan, bangkitnya keilmuan, bangkitnya ulama itu bukan dengan zon, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita sekarang mau secara jujur, ribuan komentar yang menghujat kepemimpinan sekarang romo-romo kiai yang berada di PBNU. Bahkan kemarin saya sempat bersambung atau disambungkan oleh kawan kita tentang masalah polemik Nasab Balawi ini. Artinya pemecatan itu memang real, ada pemecatan? Tidak ada berupa pemecatan, hanya SK baru yang tidak menyantumkan nama saya. Tetap berlapang dada gitu? Jadi kalau masalah saya di resapel itu, kita ketika diangkat juga tidak mengajukan diri, ya ketika di resapel ya udah salah. Idh kultum sami'na wa ata'na. Di saat kalian jiwanya adalah jiwa sami'na wa ata'na. Apa yang diputuskan PBNU, tidak ada sikap lain kecuali sami'na wa ata'na. Selama keputusan itu keputusan yang benar, ya, jadi sami'na wa ata'na pada keputusan yang benar. Kepemimpinan PBNU yang saat ini adalah salah satu yang paling buruk sepanjang masa, paling mundur, betul-betul tidak mau mengedepankan keilmiahan, hanya berdasarkan pada praduga. Soal nasab Ba'alawi ujungnya itu soal husnudzon. Semua ini husnudzon. Kita berhusnudzon saja. Atau kita husnudzon nama orang yang sudah jahat benar, ya kitanya akan kalah. Orang yang husnudzon pada sesuatu yang jelas salah itu pinter apa bloon? Pinter apa bloon? Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Suudzon kadang-kadang hukumnya wajib apabila sesuatu halnya itu korinanya sudah jelas-jelas dan akan membawa kemudaratan yang panjang. Dan mereka masih ada yang menggunakan kaidah yang tidak tercatat, itu belum tentu tidak ada. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Jadi yang nantang-nantang minta kita sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah, artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Ya betul, saya bilang kalau mereka itu tukang cilok, tukang candil, tukang tambal ban, tukang tahu gejrot gitu, cocok. Nah ini yang kita bicarakan kan tokoh historis, namanya tokoh historis artinya tokoh sejarah. Bagaimana mungkin tokoh sejarah tidak pernah tercatat? Bagaimana supaya kita tahu apa pengakuan itu benar salah? Kita verifikasi. Kalau dia ngaku turunan Nabi, kita lihat di kitab-kitab nasab. Kan dari zaman dulu kitab nasab keturunan Nabi dicatat mulai abad kedua Hijriyah, abad ketiga Hijriyah, abad keempat Hijriyah, abad kelima Hijriyah, keenam Hijriyah, ketujuh Hijriyah, kedelapan Hijriyah. Itu seluruh keturunan Nabi dicatat. Yang harus kita pahami bersama bahwa Nahdlatul Ulama itu dibentuk untuk melawan penjajahan, baik secara fisik ataupun secara materi dan penjajahan lainnya. Lalu sekarang mengapa sekarang romo-romo kiai tidak menjalankan amanah untuk menghilangkan penjajahan spiritual, kemudian mendoktrin warga-warga Nahdlatul Ulama yang sekarang sudah cerdas dan tahu? Tidak bisa misalnya menyelisihi perintah atau arahan dari para pemimpin, para ulama, pemimpin Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dengan alasan karena mengikuti ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang lain. Terpenting buat kita adalah bagaimana memelihara hubungan dengan masyarakat kultural NU, itu lebih penting. Belum tuntas polemik tersebut, sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam komunitas jaringan Nahdliyin, pengawal Hizbah Nahdlatul Ulama atau JNPK-NU, mendorong segera dilakukan musyawarah nasional luar biasa NU. Mereka menilai semestinya pengurus PBNU tidak terjebak
banyak urusan politik praktis, tapi fokus pada kemaslahatan umat, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan terutama agama. Para ulama yang tergabung dalam JNPKNU itu pun meminta PBNU segera menghentikan tindakan penyulut konflik di antara sesama warga Nahdliyin. Belakangan muncul rencana MLB atau Muktamar Luar Biasa NU yang diantaranya dimotori Abdus Salam Sohib atau Gus Salam. Karena kekuatan kita yang paling utama bukan di struktural, tetapi adalah kultural. Janganlah membodohi kami, para romo. Kita itu orang-orang yang belajar. Yang membedakan kami dengan romo-romo kiai itu hanya umur dan pangkat. Mungkin buat romo kiai saya itu kan bukan siapa-siapa. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa, keturunan baginda Nabi. Dari Ahmad bin Isa yang punya anak namanya Ubed. Saya cari Ahmad bin Isa ada di kitab-kitab, tapi anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, Husain, nggak ada yang namanya Ubed. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya memang tidak mau disebut Abdullah, tidak mau karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya, tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Kitab Al-Nakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan kelahiran dan kematiannya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad. Loh, memang pada zaman itu Hadramut itu memang sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke satu. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu. Kitab Manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan kumpulan fatwa-fatwanya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad. Yang nyatet tokoh ini, ulama ini tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Kelima kan tidak ada sejarah. Kitab Manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang tidak mencatat atau meriwayatkan tokoh historis atau mujtahid selama 500 sampai dengan 600 tahun selain Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, ya tidak ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Maka pengakuan para habaib ini tertolak karena saya sudah membatalkan nasab Ba'lawi, bro, berdasarkan penelitian ilmiah saya. Ba'lawi, Habib-Habib ini yang ngaku keturunan Nabi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan mereka tidak terkonfirmasi. Kitab-kitab nasab di abad ke-4, 5, 6, 7, 8. Pada saat ini saya sedang berada di rumah saudara saya di Surabaya dan diminta untuk memberikan keterangan, pencerahan dalam channel YouTube-nya. Walaupun singkat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan manfaat untuk semua pendengarnya. Wabil khusus dalam saat ini bahwa kita semua sama-sama mengetahui romo kiai kita di PBNU sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Romo-romo kiai kita di PBNU sepertinya seperti orang-orang yang sudah kehilangan kewarasan dalam akalnya. Bagaimana tidak bahwa kalimat Nahdlatul Ulama adalah kebangkitannya para ulama-ulama pribumi, ulama-ulama putra-putri terbaik di bumi Nusantara. Tapi pada saat ini kita bisa menyaksikan betapa getirnya sebagian daripada romo-romo kiai kita di PBNU justru dengan membabi buta mereka tetap membela kesesatan dari kelompok Ba'lawi ini. Bahkan kalau kita mau jujur dan kalau kita sekarang melihat kepada beberapa masukan dan komentar daripada netizen yang sekarang sudah cerdas, bahwa kepemimpinan PBNU yang saat ini adalah salah satu yang paling buruk sepanjang masa, paling mundur, betul-betul tidak mau mengedepankan keilmiahan,
hanya berdasarkan pada praduga. Dan yang lainnya yang kita sesalkan juga, kedepannya ini sudah seharusnya bahwa para pemimpin di PBNU ini mengedepankan keilmuan, keilmiahan, bangkitnya keilmuan, bangkitnya ulama itu bukan dengan zon, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita sekarang mau secara jujur, ribuan komentar yang menghujat kepemimpinan sekarang romo-romo kiai yang berada di PBNU. Bahkan kemarin saya sempat bersambung atau disambungkan oleh kawan kita tentang masalah polemik Nasakh Balawi ini, dan mereka masih ada yang menggunakan kaidah yang tidak tercatat itu belum tentu tidak ada. Ya betul, saya bilang kalau mereka itu tukang cilok, tukang candil, tukang tambal ban, tukang tahu gejrot gitu, cocok. Nah ini yang kita bicarakan kan tokoh historis, namanya tokoh historis artinya tokoh sejarah. Bagaimana mungkin tokoh sejarah tidak pernah tercatat dengan label yang begitu hebat, begitu tinggi, memiliki sekarang posisi teratas sebagai imam mujtahid mutlak. Ngeri sebetulnya, tapi nggak punya karya, tidak punya prestasi, tidak memiliki karya tulis satupun, bahkan fatwanya pun tidak ada dalam dunia ini. Karena itu, kalau kawan-kawan di bawah harus bawa sekarang menggelorakan MLB, walaupun saya bukan orang struktural, sepertinya hal ini penting untuk dilakukan. Kita butuh pemimpin ini yang betul-betul membela kiai-kiai pribumi, bukan membela sekarang orang-orang yang ingin menyingkirkan kiai-kiai pribumi dari tanah dan negerinya sendiri. Kalau kita mundur ke belakang, bagaimana sekarang pemerintah penjajah Belanda waktu itu? Mereka sekarang justru mengusir, membunuh, membantai para kiai-kiai pribumi. Kemudian penjajah Belanda justru memelihara, merawat imigran Yaman yang diberikan pangkat yang begitu besar, privilege yang begitu nyaman, kemudian diberikan gelar Habib. Dan sekarang sampai saat ini masih terasa bahwa yang harus kita pahami bersama bahwa Nahdlatul Ulama itu dibentuk untuk melawan penjajahan, baik secara fisik ataupun secara materi dan penjajahan lainnya. Lalu sekarang mengapa sekarang romo-romo kiai tidak menjalankan amanah secara baik untuk menghilangkan penjajahan spiritual, kemudian mendoktrin warga-warga Nahdlatul Ulama yang sekarang sudah cerdas dan tahu, janganlah membodohi kami para romo. Kita itu orang-orang yang belajar. Yang membedakan kami dengan romo-romo kiai itu hanya umur dan pangkat. Mungkin buat romo kiai saya itu kan bukan siapa-siapa, saya itu bukan orang penting. Cuma romo kiai harus tahu, romo kiai walaupun berbeda umurnya dengan saya, lebih tua, lebih senior, memiliki pangkat jabatan yang lebih tinggi, tapi Anda harus tahu, romo kiai itu bukan siapa-siapa juga buat saya. Ya, nggak penting juga buat saya sebetulnya. Karena yang kita perjuangkan adalah kebenaran. Kita ingin merawat secara perjuangan Wali Songo di Indonesia ini. Apakah romo kiai sekarang pernah berkomentar investigasi tentang pembangunan makam-makam palsu? Tidak pernah. Apakah seorang romo kiai juga sekarang bisa menyikapi, memfatwakan puluhan fatwa sesat yang disampaikan oleh sekarang dari klan Balawi? Tidak pernah juga. Dan perlu juga saya singgung kepada saudara saya yang ada di PKB dan di P3. Anda ini semua kan mayoritas warga NU. Apa Anda sekarang pernah membantu perjuangan kami? Tidak juga. Ini bukti bahwa warga NU yang berada di PBNU sudah tidak bersuara. Termasuk di MUI pun sekarang sudah bisu. Sudah kami sekarang yang duduk di partai baik PKB, P3 atau mungkin partai yang lainnya pun tidak membantu perjuangan ini. Jadi sudah cuek-cuek bebek. Orang sudah bilang hari-hari baik. Jadi jangan pikir kami tidak mengamati, tidak memonitor pergerakan Anda. Kami tahu banyak. Jadi jangan anggap kami ini anak-anak kiai. Karena kami ini sesungguhnya bukan anak-anak panjenengan semua, bukan. Kami ini para pejuang dan para petarung. Dan kita siap pasang badan di depan. Dan untuk saudara-saudara kami dari Balawi yang sampai saat ini masih kekeh
mengaku sebagai zuriat Nabi? Ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara ilmiah. Karena segala sesuatu yang asli itu harus dibuktikan. Jangan sekarang mengaku sekarang barang asli, setelah dicek, diverifikasi ternyata barang palsu. Karena barang asli selamanya akan tetap asli, dan yang palsu selamanya akan tetap palsu. Pertanyaan pertama, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan kelahiran dan kematiannya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan kedua, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan masa kecil dan masa remajanya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan ketiga, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan masa pendidikan keagamaan Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan keempat, kitab manakah dari abad ketiga sampai 9 Hijriah yang menceritakan hubungan antara guru dan murid-muridnya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan kelima, kitab manakah dari abad ketiga sampai 9 Hijriah yang menceritakan prestasi keilmuan dan dakwahnya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan keenam, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan pengakuan dan pujian para ulama di zamannya akan keutamaan Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan ketujuh, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan kumpulan fatwa-fatwanya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan ke-8, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan gelar mujtahid atau ahli hadis atau ahli fikih atau memiliki mata rantai asar ulama atau syekh di zamannya bagi Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan ke-9, kitab manakah dari abad ketiga sampai 9 Hijriah yang tidak mencatat atau menceritakan tokoh historis atau mujtahid atau ulama hadis atau ulama fikih? Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan yang ke-10, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang tidak mencatat atau meriwayatkan tokoh historis atau mujtahid selama 500 sampai dengan 600 tahun selain Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Sebetulnya saya masih banyak pertanyaannya, cuman saya ringkas saja 10 pertanyaan karena satu pun saya ragu Anda mampu menjawabnya. Tapi kita akan berbicara secara ilmiah untuk membuktikan keaslian Anda. Kemudian yang lainnya yang saya sampaikan bahwa saat ini setelah saya pulang dari Banyuwangi, Bali, kemudian sekarang berada di Surabaya, semakin banyak data-data yang bisa kita kumpulkan dan juga semakin banyak kegerahan, ketidakpuasan warga Nahdlatul Ulama terhadap kepemimpinan Romo-Romo Kiai pada saat ini. Tadi sudah saya katakan bahwa kepemimpinan PBNU saat ini adalah kepemimpinan terburuk sepanjang masa yang saya ketahui. Jadi kedepannya bagi warga-warga Nahdlatul Ulama agar lebih berhati-hati lagi untuk mencari seorang pemimpin, karena walaupun bagaimana kita tahu, walaupun PBNU tidak berpolitik praktis, tapi sepertinya sekarang sudah melakukan lobby-lobby politik, sudah melakukan strategi politik, sudah melakukan hal-hal yang sebetulnya dianggap tabu, tapi sekarang dianggap biasa. Bahkan sudah melakukan sekarang pembelaan-pembelaan terhadap Pak Alawi yang sebenarnya justru tidak pernah, yang sebetulnya tidak perlu dibela. Yang dibela itu adalah harkat martabat kiai-kiai Nahdlatul Ulama asli kiai harusnya, bukan orang lain. Nusantara ini dimiliki sekarang oleh bangsa pribumi dari suku asli bangsa Indonesia. Dan kami sebagai bumi putra Nusantara berhak bukan hanya sebagai tuan rumah, tetapi menjadi raja di tempatnya masing-masing. Karena itu sangat aneh apabila sekarang cara pikir romo-romo kiai yang memiliki pangkat jabatan yang begitu mulia dan terhormat di ormas terbesar sedunia di bawah NATO, kalau kita bicara masalah jumlah. Kok cara berpikirnya, ya mohon maaf Kiai, cara berpikir Anda itu terlalu cetek ya buat kami. Kalau kita bilang ya kaleng-kaleng lah. Jadi ayolah
kita bangun kembali Nahdlatul Ulama ini kepada martabat yang mulia sesuai dengan posisinya sebagai mitra pemerintahan yang begitu disegani. Sekarang kehormatan Nahdlatul Ulama sedang dipertaruhkan oleh kepemimpinan Anda. Jadi jangan salahkan apabila sekarang sudah riak ada suara-suara yang ingin mengadakan MLB. Kenapa? Karena warga Nahdlatul Ulama sudah tercerahkan, mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Walaupun jelas Anda tidak mungkin mau turun sendiri, karena mungkin Anda masih betah duduk dalam kepemimpinan sekarang di PBNU. Tapi sama saja sedang merusak tatanan Nahdlatul Ulama yang sedang atau yang sudah dirintis oleh para aulia kita, oleh para wali songo, oleh guru-guru kita. Jadi jangan pernah melemparkan kalimat sekarang takut kualat dan syafaat. Justru bagi kami Anda lah sebetulnya harus takut kualat dan tidak mendapat syafaat. Karena Anda dalam pengamatan kami, dalam analisa kami sudah melenceng dari amanat pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Untuk dulur-dulur semua yang terus bergerak dalam perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, jangan pernah kendor. Kita gaungkan dan kita gemakan suara kebenaran ini dengan apa yang kita miliki. Sudah barang tentu ada beberapa agenda besar, bahkan agenda yang sangat besar sekali yang akan kita buat, dan ini sifatnya masih cukup khusus. Saya tidak katakan bahwa agenda besar kita ini adalah sesuatu yang rahasia, tidak, karena kita semua akan tahu kok. Yang perlu kita pastikan bahwa gerakan kita ini adalah pergerakan matahari ketiga. Cahaya matahari di bumi Nusantara sedang berpihak kepada perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah. Insya Allah, bismillah, bahwa kita akan terus maju, akan terus sekarang bergerak dengan apa yang kita miliki. Dan ada yang mereka tidak ketahui bahwa kekuatan kultural Nahdlatul Ulama itu sangat besar, bahkan teramat besar. Mereka harus mengkalkulasi sebetulnya apabila ingin berurusan dengan warga Nahdlatul Ulama di dalam kulturalnya.